Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Pratiwi dari kelompok 3 Pratikum Algoritma dan Pemrograman. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk lampiran soal pada bab 4. Di sini ada soal, buatlah program yang menghasilkan output seperti ini. Nah, berikut contoh outputnya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu logika dan deskripsi dari program yang akan kita buat. Baiklah, di sini program ini dimulai dengan meminta user untuk memasukkan nilai n. Setelah nilai n diterima, program akan menampilkan pola bintang yang menurun dari n ke satu baris. Caranya dengan menggunakan dua perulangan for yang bersarang. Perulangan for pertama akan mengulangi proses penampilan pola bintang dari 1 hingga n baris. Perulangan for kedua akan mengulangi proses penampilan bintang dari n hingga 1 kolom. Setelah pola bintang ditampilkan, program akan menampilkan pola angka yang meningkat dari 1 hingga n baris. Caranya adalah dengan menggunakan dua perulangan for yang bersarang lagi. Perulangan for pertama akan mengulangi proses penampilan pola angka dari 1 hingga n baris. Perulangan for kedua akan mengulangi proses penampilan angka dari 1 hingga 1 kolom, di mana I adalah nilai baris saat ini. Nah, angka yang ditampilkan akan meningkatkan secara bertahap dari 1 hingga n kuadrat. Berikut kita ke programnya. Saya akan menjelaskan. Di sini ada include IOStream. Include IOStream ini adalah header dari program yang akan kita buat. Nah, fungsinya itu untuk menambahkan cout dan cin. Kemudian ada using namespace std. Nah, gunanya untuk agar program yang kita buat tidak perlu menambahkan std lagi di dalamnya. Kemudian in main ini adalah program utama dari program yang akan kita buat. Pada step pertama ini, kita akan mendeklarasikan variabel. Kita mendeklarasikan 4 variabel, yaitu n, i, j, dan num. Variabel n ini akan digunakan untuk menyimpan nilai input. Sedangkan i, j, dan num ini digunakan sebagai variabel pengulangan dan penampungan untuk nilai. Kemudian kita input nilai n. Kita masukkan cout, masukkan n, lalu cin n. Nah, pada step ini kita memasukkan nilai n. Nah, nilai n ini digunakan sebagai batas atas untuk pengulangan yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian kita membuat perulangan pola bintang menggunakan for bersarang. Kita masukkan for buka kurung i sama dengan 1 titik semikolon, i kurang dari sama dengan n semikolon, lalu i plus plus. Kita tutup kolom, kita buka kurung kurawa, kita masukkan lagi for, lalu kita buka kurung, j sama dengan n semikolon, j kurang dari sama dengan i semikolon, j min min. Lalu kita tutup, kita cout, masukkan bintang, cout endline. Kan pada step ini kita melakukan perulangan untuk menampilkan pola bintang. Nah, perulangan ini menggunakan dua perulangan for bersarang. Perulangan for pertama ini fungsinya untuk mengulangi proses penampilan pola bintang dari 1 hingga n baris. Nah, perulangan for kedua digunakan untuk mengulangi proses penampilan bintang dari n hingga i kolom, di mana i adalah nilai baris saat ini. Kemudian, pada setiap iterasi kita akan menampilkan bintang diikuti dengan spasi. Kita akan menampilkan new line untuk pindah ke baris berikutnya. Kemudian
6 sama dengan 1. Nah, pada step ini kita menginisialisasikan variabel 6 dengan nilai 1. Variabel 6 ini digunakan untuk menampilkan angka pada pola berikutnya. Kemudian kita membuat pengulangan pola angka menggunakan for bersarang juga. For yang pertama itu kita masukkan I sama dengan 1, semikolon I kurang sama dengan N, semikolon I plus plus. Kita buka kurung kurawal, kita masukkan for J sama dengan 1, semikolon J kurang sama dengan 1, semikolon J plus plus. Lalu di sini cout kita masukkan 6, lalu kita petik 2 spasi, lalu 6 plus plus. Lalu di sini kita tutup kurung kurawalnya, kita cout end line. Pada step ini kita melakukan perulangan untuk menampilkan pola angka. Pengulangan ini menggunakan dua perulangan for bersarang. Nah, perulangan for pertama ini fungsinya untuk mengulangi proses penampilan pola angka dari 1 hingga n baris. Sedangkan untuk perulangan for yang kedua ini gunanya untuk mengulangi proses penampilan angka dari 1 hingga 1 kolom di mana I adalah nilai baris saat ini. Pada setiap iterasi kita akan menampilkan nilai 6. Kita akan menampilkan nilai 6 diikuti dengan spasi. Setelah itu, kita akan menambahkan nilai 6 dengan 1. Nah, setelah selesai menampilkan angka pada satu baris, kita akan menampilkan new line untuk pindah ke baris berikutnya. Kemudian kita run. Kita masukkan nilai n-nya, misalnya saya masukkan 5, kemudian kita enter. Nah, maka outputnya akan keluar seperti ini, sama seperti contoh output dari soal yang pertama tadi. Berikut kita ke gambar flowchart-nya. Nah, gambar flowchart-nya itu seperti ini. Nah, pertama kita mulai start, kemudian kita inputkan n. Lalu program akan menjalankan dua perulangan bersarang. Perulangan pertama yaitu I sama dengan 1 to n. Jika dia bernilai benar, dia akan ke bawah ke perulangan berikutnya yaitu J sama dengan n to n. Dan jika bernilai benar, maka akan mencetak bintang. Mencetak bintang dalam satu baris. Nah, setelah satu baris selesai, program akan pindah ke baris baru. Nah, proses ini akan diulangi terus sampai I mencapai n. Nah, sampai dia berulang terus sampai I mencapai n. Nah, jika I sama dengan 1 to n bernilai false, maka dia akan mengatur variabel 6 sama dengan 1. Nah, program ini digunakan untuk mencetak angka program menggunakan dua perulangan bersarang. Nah, I sama dengan 1 to n. Nah, jika dia bernilai false, maka program langsung akan berakhir. Namun, jika bernilai true, maka program akan lanjut ke perulangan di bawahnya, yaitu J sama dengan 1 to I. Nah, jika J sama dengan 1 to I ini bernilai false, maka dia akan langsung mengeluarkan output N new line. Nah, jika dia itu bernilai benar, maka 6 akan mencetak nilai spasi. Pada setiap iterasi J,
Program akan mencetak angka dari 6 dan menambahkan nilai 6 satu per satu. Setelah J selesai, program berpindah ke baris baru lalu mengulangi proses sampai I mencapai N. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.